Assalamualaikum, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah Sehat, Bu. sarapan? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Iya. Kita tidak boleh melupakan sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan pagi itu adalah merupakan sumber energi kita dalam mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran di hari ini. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan apa saja, Nak? Yang harus kita lakukan? Memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, terus mencuci tangan, ya mencuci tangan, menghindari kerumunan ya, supaya kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ayo silakan diisi dulu absennya, Nak. Pada link ya. Sudah, Bu. Yang belum, coba diisi. Ibu kasih waktu agak 2 menit. Bu. Ya. Ya, saya masih putus, Bu. Masih putus-putus. Dicari posisi yang itu sekarang yang mungkin sinyalnya lebih baik, Nak. Udah ya, cek dulu ya siapa yang sudah absen hari ini. Bulan September. Bentar. Tolong ditutup sayangnya. Tidak lagi ya? Tidak ya. Ini Habibur Rahman sudah, Albiansyah sudah, bagus, Dafa, terus Fitri, Istiqomah, Kamila, Kaila, Kirena ya, Kurniati, Muhammad Alfiansyah, Bobby juga sudah, Ibnu Abbas sudah, Novembrian, Nur Oliviani, Inesya Zihan, Rizky Amanda, Safira sudah. Kalau ada yang masih belum, tolong diisi ya sayang. Nah, oke. Karena sudah dilihat dari kalian yang hadir, memang sudah mengisi absen. Nah, sekarang kita lanjut membaca doa. Doa dipimpin hari ini oleh Dafa. Bisa Dafa? Karena Ibu lihat tadi Dafa yang paling duluan masuk ke Google Meet kita, yang paling hebat hari ini. Ayo Dafa, bisa? Ngapain, Bu? Baca doa sayang. Doa sebelum belajar. Iya, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah tambahkan ilmuku dan pertinggikan kecerdasanku. Amin. Ya, terima kasih Dafa. Nah, untuk selanjutnya kita
mengecek dulu kesiapan belajarnya masing-masing. Sudah siap untuk belajar bukunya, coba dicek. Udah, Bu. Ya, sudah siap semua. Udah, Bu. Oke, nah sudah siap semua. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan disimak lagunya dan ikut bernyanyi ya sayang. Ya, Bu. Ya, ikut bernyanyi. Lagu dari Sabang sampai Merauke ciptaan R. Suharjo. Sabang sampai Merauke menjadi satu Indonesia. Sabang sampai Merauke Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, Ibu mau bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, Naya? Tentang tumbuhan di sekitar tumbuhan di sekitar kita. tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita dan tentang hak dan kewajiban. Nah, masih ingat apa itu manfaat tumbuhan itu ya? Ya, Bu. Apa manfaat tumbuhan buat kita? Ayo, ada yang tahu apa ya manfaatnya buat kita? Penghasil oksigen. Iya, pinter, menghasilkan oksigen. Iya. Nah, apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Menjaga dan merawatnya. Nah, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan dengan menjaganya dengan cara menyirami setiap hari Dan memberi pupuk. Iya, memberi pupuk, pinter. Nah, untuk hari ini, ya oke. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut materinya masih tentang tumbuhan. Ya. Itu tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, apa saja itu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Nah, ini ada materinya, ada modul ya. Kalian bisa untuk saat ini Ibu akan menampilkan tentang membuat
pertanyaan tentang wawancara nanti ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu tujuannya ya. Kalian nanti kan akan membuat pertanyaan wawancara yang baik nih. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini itu adalah supaya setelah belajar ini siswa itu mampu membuat kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dan juga siswa mampu menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Terus setelah mengamati video tentang bagian dan fungsi tumbuhan, kalian nanti mampu mendesain peta konsep bagian tumbuhan dan fungsinya dengan teliti. Dan juga kalian dapat menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar ya, itu tujuannya. Nah, sekarang untuk memahami materi itu, nah kalian silahkan simak video ini ya sayang. Nah, Ibu putar videonya, silahkan disimak. Untuk yang silakan ditutup dulu mic-nya nak supaya jelas suaranya ya. Jadi nggak ada suara yang di belakang ya sayang. Nah, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan wawancara dengan baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Anak hebat, tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya dalam suatu wawancara dengan benar. Dalam sebuah wawancara yang baik, penanya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar tema wawancara. Wawancara akan menggunakan kata tanya dalam wawancara tersebut. Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Jika diucapkan secara lisan, kalimat tanya diucapkan dengan nada intonasi yang naik. Jika ditulis, kalimat tanya diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Beberapa kata tanya yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh dan penjelasan berikut ini. Pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa yang terjadi jika kita tidak melestarikan alam? Apa pengertian sumber energi? Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat air? Cukup paham ya penggunaan kata tanya apa? Selanjutnya yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kita bisa menanam teh? Di mana kita bisa melihat hewan langka? Di mana tempat yang cocok untuk menanam padi? Nah, di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan kamu mulai memelihara kucing? Kapan kamu memberi makan burung peliharaanmu? Kapan kamu menyiram tanaman itu? Nah, cukup jelas ya, kapan biasanya menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang keempat yaitu siapa.
Kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang harus memelihara lingkungan? Siapa yang menanam pohon mangga itu? Siapa yang memelihara ayam jantan itu? Nah, jelas ya, siapa biasanya menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa memelihara lingkungan itu penting? Mengapa kita harus merawat tumbuhan? Mengapa kita harus hemat energi? Jadi, mengapa itu menanyakan penyebab atau alasan. Yang keenam, ada kata tanya bagaimana. Biasanya, penggunaan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman padi? Bagaimana cara merawat hewan supaya tidak punah? Bagaimana cara menghemat energi listrik? Nah, bagaimana? Berarti menanyakan cara. Yang ketujuh yaitu berapa. Penggunaan kata tanya berapa biasanya digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa luas kebun teh milik Bapak? Berapa jumlah ayam yang kamu miliki? Berapa lama waktu yang diperlukan dari biji padi sampai menjadi beras yang siap kita konsumsi? Nah, berapa menanyakan banyak atau jumlah. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa kata tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Penggunaan kata tanya ini bisa kamu gunakan untuk membuat pertanyaan dalam suatu wawancara. Demikian penjelasan mengenai sudah mengerti tentang penggunaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengerti, Nak? Ngerti, Bu. Nanti Ibu akan memberi tugas kalian untuk membuat kalimat tanya tersebut untuk melakukan wawancara. Nah, untuk wawancara itu nanti kan ada yang bertindak sebagai pewawancara atau reporter. Ada juga yang diwawancarai. Nah, jadi untuk itu kita akan melakukannya secara berkelompok. Nah, kalian kan sudah punya kelompok ya masing-masing. Udah punya kelompok kan masing-masing. Nah, jadi, ada yang akan mencoba sebagai reporter. Misalkan kelompok 1 akan mencoba sebagai reporter, yang kelompok 2 sebagai orang yang diwawancarai. Gitu ya sayang ya? Iya, Bu. Nah, untuk itu sekarang kalian masing-masing buat dulu pertanyaannya tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana tersebut. Kalian buat dulu. Nah, ini ada di LKPD, ya. Kalau link LKPD-nya di sini, kalian juga bisa buka di layar depan tadi sebenarnya. Nah, ini adalah link LKPD-nya. Bisa kalian buka di LKPD. Nah, terus nanti kalian kerjakan yang membuat pertanyaannya.
ya. Dibuat pertanyaannya. Silakan Ibu beri waktu untuk membuat pertanyaan karena LKPD kalian itu kemarin Ibu sudah bagikan ya. Jadi coba kerjakan di LKPD. Silahkan sayang. Buat kalimat tanya ya sayang ya. Iya, Bu. Tentang apa, siapa, terus mengapa, dan bagaimana. Siapa yang bunyinya? Bu, saya belum baca kan ada dokter ada yang SMP tempat. Tidak mau memberi keterangan, marah juga. Bu, jangan dulu marah. Dengar dulu, saya bacakan ya. Undang-Undang Pers tahun 9 nomor 49 dan pasal 8 barang siapa menutup atau menghalangi tugas pers atau untuk memberi keterangan pada pers diancam dapat dituntut pasal tersebut di atas dengan hukuman penjara 2 tahun atau dengan juta ini, Bu. Saya cerita dulu. Ibu itu katanya saya belum tahu Pak, oleh berita Bapak itu. Saya lapor saya. Ini HP Ibu, foto saya, ini orangnya. Sekarang telepon polsek, telepon Polres. Saya ini datang ke sini meras atau marah. Coba datang. Apa kamu sekarang? Jangan Ibu tahu dari WA ada dulu. Ini orangnya yang sering keliling. Kok kenapa begitu? Nah sekarang Ibu tidak boleh ngalingi saya tidak pakai biaya laporan Ibu. Saya tinggal ketik, saya antarkan ke Kejaksaan Polres. Ibu yang dipanggil. Kalau tidak Ibu tidak memberi keterangan ini, saya tambahin sanksinya. Saya laporkan begini, Ibu melanggar pasal 40 undang-undang. Nah, baru dia dapat itu, ya Bapak mau ditanya apa? Tidak kan macam-macam. Saya tanya cuma ini. Tadi kemarin Ibu menjelaskan tidak ada kegiatan ekskul. Bagus, memang menurut aturan saya bilang tidak boleh. Kegiatan sekolah sama sehari oleh tidak boleh betul. Nah tetapi dugaan saya Sudah selesai belum membuat pertanyaannya? ini sampai Belum, Bu. kalau cuma 1 juta, Ya. oke Bu. Belum, Bu. 1 juta Bu. Untuk apa? 1 tahun. 1 tahun 3 tahun. Ini kalau berarti 7 tahun. Ada kegiatan yang bilang itu udah ada kegiatan. Katanya itu baris-baris 17. Berapa kali dalam 1 tahun? 1 kali. Saya bilang, katanya untuk lomba ini berapa kali dalam 1 tahun? Berapa orang? Kok ini tiap bulan? Ada juga yang rehab tiap bulan. Habis 25 juta. Minggu. Tapi biar kayak ini Bu. Tidak ada ganti. Ini cuma harga 50.000 satu titik. Tidak ada ganti. Tapi ini sebentar Pak, kami memang ini sedang dihadirkan untuk rehab. Jadi memang tidak saya apa-apakan, memang sengaja memang tidak diapa-apakan karena tahun 2002 ini kami ngajukan rehab Pak dan sudah di ACC. Ya betul. Nah itu cerita saya dulu. Nggak Jadi ada cerita itu ada senti juga. Terima bono dengan teman itu. Itu nantang dia. Udah lakukan. Ya kan? Dia pakai pengacara Hermani. Sekolah di sini, karena di sini saya lihat ada merek Hermani. Hermani telepon saya. Kak, gimana? Ya, ngomong. Kalau Kak jangan dilapor Pak. Saya kondisikan orang tua ini. Telepon lagi besok. Kak, bandel betul. Sudah lapor Kak. Bukan urusan saya, dia korupsi, bukan saya. Ada juga Al-Jufri itu. Saya datang ke Ibu. Konfirmasi. Saya nggak bisa ngomong Pak. Itu katanya saya ada nomor. Saya lihat nomor mana? Telepon yang mana? Kamu lindungi kepala sekolah itu korupsi ya? Ngomong gitu ya? Ini kepala sekolahnya ngomong. Saya mau tanya ini. Habibur Rahman, videonya dibukain sayang. Pak, Bu. Iya. Gimana itu Bu? Saya tidak nulisnya salah, tapi nyata di sini. Jadi Pak Herwani melindungi dia korupsi tentang dana bos. Wih, tidak lama. Nah, udahlah urusan bukan saya. Saya cuma penasihat hukum. Kalau dibutuhkan dia bertanya, saya kasih jawaban. Dan kalau dia itu takut ke hukum, dia bikin MOU, saya dibayar, saya bantu. Katanya sudah lancar mas. Bobi sudah selesai Bobi. Artinya, Bu pertama Sudah, Bu. Oke, Umar sudah selesai belum? saya tidak meriksa. Sudah, Bu. Sudah. Kurniati sudah selesai nak? Mana tulis
Udah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut dong. Boleh kita lanjut? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Sekarang kita apa ya pertanyaan tadi yang kalian sudah coba buat ya? Nah, oh Bobby tadi pertanyaannya apa ya Bobby? Yang sudah Bobby buat tadi? Misalnya, Bagaimana merawat tanaman padi? kenapa? Bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman padi? Iya, bagaimana cara merawat tanaman padi misalnya. Terus, Umar apa? Umar apa pertanyaannya, Umar? Apakah ada hama pada di sawah ini? Apakah ada hama pada Sawah ini sawah ini? di sawah ini Pada tanaman. ya pada tanaman. Ada tanaman di sawah ini gitu ya. Ya, Terus coba Kurniati pertanyaannya apa ya yang sudah dibuat ya? Itu bukan tapi kalau izin masuk perkawan, LSM ke sekolah, ke kantor bupati, ke persis, tidak ada izin. Kalau izin di tempat ini ya, Bu, ada izin tidak ada waktu. Boleh, ada waktu? Belum. Nah, tanaman. Coba Kurniati dibacakan. hanya tugas dari lembaga ya. Yang mana, Bu? Pertanyaan yang sudah dibuat apa ya? Persnya ada sebenarnya. Tapi kalau kita harus tugas jalan tidak ada. Atau Rifa? Adia Rifa? Hah? Di mana kita akan menari? Menari? Kita membuat pertanyaannya itu tentang tumbuhan ya sayang. Nah kita misalkan di manakah kita akan menanam padi misalnya boleh ya tentang tumbuhan ya sayang. Bu, Ya. mengapa kita harus merawat tumbuhan? Mengapa kita harus merawat tumbuhan? Ya boleh. Terus siapa lagi? Bagus. Kami kan baik-baik, Bu. Bagus, namanya bagus. Iya, Pak. Bagus. Nah coba bagus. Kira-kira pertanyaan. Hmm. Bisa bagus. Ngadep ke guru, nah badan kamu duduknya aja nggak benar, duduknya yang benar, isinya ngomongnya Bagus. Dibuka dulu mic-nya sayang. Gak bisa kebuka ya mic-nya ya. Bagus. Nah, mungkin mic-nya ketutup lagi. Coba Zihan. Bisa Zihan? Mengapa pohon jati menggugurkan daunnya? Iya, mengapa pohon jati menggugurkan daunnya misalnya? Iya. Mengapa pohon jati menggugurkan daunnya? Oke, bagus. Terus siapa lagi yang lain yang mau mencoba membacakan pertanyaan yang sudah dibuat? Ayo, Bu. Umar, oke. Bobi, Bu. Oh, Bobby, kirain Umar. Oke, Bobby. Di mana tanaman padi ditanam? Di mana tanaman padi ditanam? Nah, ya itu adalah yang sudah kalian buat tadi, itu adalah contoh-contoh pertanyaan ya sayang ya. Jadi contoh pertanyaan yang bisa kita buat untuk menanyakan kepada narasumber tentang tumbuhan gitu, apa yang kita lakukan misalnya. Nah, dari contoh-contoh pertanyaan yang sudah kalian buat tadi itu nanti kita akan lakukan secara mungkin berkelompok ya. Kalian kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah,
Ibu ingin coba di sini kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 tentang pertanyaan tadi. Nah, terus kelompok 2 menjawab. Bisa nggak sayang? Bisa. Kelompok 1 kan ada Rifa, terus ada Agil, Habibur Rahman. Agil bisa coba. Agil bertanya ke kelompok 2 ya. Jadi kelompok Agil ini adalah sebagai reporter. Kelompok 2 sebagai narasumber. Coba bertanya Agil. Agil. Oh tidak. Mana? Oh Umar. Umar di kelompok 5 ya Umar ya? Iya, Bu. Nah, oke deh kalau enggak Umar bertanya ke Bobby kelompok 4. Ayo, Bobby narasumbernya ya Bobby ya. Umar adalah reporternya. Ayo, silakan. Jadi saya yang bertanya, Bu. Iya, Umar yang bertanya, Bobby yang menjawab. Jenis pupuk apa yang biasa Bapak gunakan? Apa tadi? Jenis pupuk apa yang biasa Bapak gunakan? Media tanam. Oh, pakai menggunakan Media tanam. Oh, ya. Pupuk itu kan ada misalkan pupuk tanaman yang lain juga, boleh juga dijawab dengan menggunakan pupuk apa gitu, Bu. Pupuk tanaman yang lain ya. Terus bisa juga misalkan menggunakan kompos. Kompos itu juga pupuk, sayang. Nah, media tanam ya memang juga sudah dibuat ada pupuknya juga gitu. Nah, terus sekarang siapa lagi sebagai reporter ya? Faikah bisa reporter Faikah? Faikah. Tadi Faikah ada kok. Faikah mana Faikah? Faikah terlempar ya? Oh iya, nggak ada Faikah terlempar. Kamila, siapa? Kamila? Ada Kamila? Kamila? Halo Kamila. Bisa. Kamila Nurnisa. Kamila Nurnisa sekarang sebagai reporter bertanya ke Zihan. Ayo sayang. Mana Nisa? Atau Insya Allah kami sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Kaila. Bukan saya mantap. Kaila mana Kaila? Tanya dari segi apa? Ya, Bu. Ya, Kaila coba bertanya ke Zihan. Kaila sebagai reporter. Tepat untuk memanen padi. Ulang sayang, kurang jelas. Kapan waktu yang tepat untuk memanen padi? Oh iya, kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Coba Zihan sebagai narasumber. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Oh, iya, kata narasumbernya pagi-pagi. Nah, kira-kira waktu yang tepat menanam padi kapan ya, sayang? Pada musim Hujan. iya, pada musim hujan. Siapa lagi yang mau jadi reporter?
Saya, Bu. Bobby pengen jadi reporter ya? Iya, karena tadi jadi narasumber. Sekarang Bobby jadi reporter. Bobby mau bertanya ke siapa? Hah? Ke Umar? Boleh, dibalik. Tadi kan Umar yang bertanya, Bobby yang jawab. Sekarang Bobby reporter, Umar sebagai narasumber. Ayo. Pak Bob. Silakan Bobby. Siap, Mar. Parah lu Bob. Ayo sayang. Berapa orang jumlah keluarganya tentang tanaman kok soalnya begitu. Berapa kali kita Nggak nyambung. Kurang jelas sayang. Diulang. Kapan yang tadinya? Buru biung. Kedengeran. Ulang Bobby, agak terputus-putus Bobby. Pelan-pelan ya sayang. Banyak. Rifa, tolong ditutup dulu mic-nya, Nak. Ya. Udah Bobby jalan. Ayo Bobby, ulang lagi Bobby. berapa kali kita menyiram tanaman dalam sehari? Nah, berapa kali kita menyiram tanaman dalam sehari? Ayo Umar, sebagai dokter. 2 hari sehari. 2 hari sehari. Ayo. 2 kali sehari. Nah, iya. 2 kali sehari. 2 hari sehari. Ya udah. Oke. Nah, itu adalah contoh ya kalau kita melakukan wawancara ya, melakukan wawancara pada seseorang sebagai reporter atau sebagai narasumber. Jadi reporter itu tugasnya menanyakan pertanyaan. Nah, tapi sebelum menanyakan pertanyaan itu kan pertanyaan itu harus kita susun dulu. Dibuat dulu pertanyaan itu pertanyaan yang baik dengan bahasa yang baku gitu ya. Jadi pertanyaannya juga tidak bertele-tele yang nantinya mungkin akan membuat yang ditanya bingung gitu ya sayang ya. Nah, selanjutnya Jangan lagi, Bu. Jangan lagi, Bu. ada yang mau mencoba jadi reporter nggak? Jangan lagi, Bu. Hmm? Tidak ada yang mau mencoba jadi reporter? Ya sudah. Ya jadi dari pelajaran yang tadi yang kalian sudah lakukan, ya kita bisa melihat bahwa sebagai seorang reporter itu juga tidak main-main. Dia harus bisa membuat pertanyaan yang tepat, ya, yang sesuai dengan tujuan yang dia harapkan. Dan yang menjelaskan pun sebagai narasumbernya ya juga sama ya sayang ya. Mungkin bisa menjelaskan dengan kalimat yang lebih baik lagi, lebih jelas lagi supaya informasi yang diberikan itu berguna juga bagi orang lain ya. Begitu ya sayang ya. Ya, Bu. Oke. Bu. Terus selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, ice breaking dulu nih kita nih. Oke. Mau ice breaking nggak? Mau, Bu. Oke, kita ice breaking ya. Kita melakukan ice breaking singkat-singkat saja, kita tidak bernyanyi, tidak joget-joget yang apa. Coba nih kita tepuk semangat saja. Oke? Siap? Oke. Nah, kita melakukan tepuk nyamuk. Ayo, tepuk nyamuk. Uing, 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 uing. Ya, sekali lagi deh, belum semangat. Ayo, tepuknya. Uing, 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 uing. Uing.
YouTube Jandi. Kalau nonton YouTube Ayo. Cing, cing. Cing dong. Ya. Terus, halo, itu ada Meksiko saya. Yang di sekitarnya tolong gini dulu ya. Nah, terus tepuk titik. Iyik, iyik. Petok, petok. Iyik, iyik. Ukur yuk. Ayo kita ulang kurang semangat. Iyik, iyik. Petak. Iyik. Petok, petok. Iya. Ini kurang semangat, kurang rame nih. Ya. Oke. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang bagian tumbuhan. Pada materi ini kalian akan mempelajari tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, Ibu putar videonya ya. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya dengan benar. Anak hebat, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Anak hebat, tahukah kalian bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tertentu dan setiap bagian memiliki fungsi tersendiri. Mari kita cari tahu bagian-bagian dan fungsinya ya. Nah, ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, pertama kita akan mempelajari yang bagian paling bawah ya, yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, menghisap air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jenis-jenis akar ternyata berbeda-beda juga. Ada akar tunggang, akar serabut, akar gantung, akar napas, dan akar pelekat. Mari kita cari tahu jenis-jenis akar tersebut ya. Yang pertama, akar tunggang. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Pernahkah kalian menemukan akar yang bentuknya seperti itu? Nah, jika pernah, maka akar tersebut disebut akar tunggang ya. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jeruk, jambu, rambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada akar serabut. Perhatikan gambar tersebut. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang.
Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu padi, jagung, kelapa, bawang putih, dan bawang merah. Jadi akar serabut ini bentuknya berserabut ya. Kamu bisa memperhatikan pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Selanjutnya ada akar gantung. Nah, akar gantung ini sangat mudah kita amati. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Selanjutnya ada akar napas. Contohnya pada pandan dan bakau. Akar napas merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Anak hebat, pernahkah kalian melihat pohon bakau? Nah, pohon bakau memiliki akar napas ya. Selanjutnya ada akar pelekat. Contohnya pada akar tumbuhan sirih dan tumbuhan lada. Akar pelekat berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Pernahkah kamu memperhatikan daun sirih? Nah, tumbuhan daun sirih biasanya merambat atau melekat pada batang pohon atau dinding-dinding ya. Nah, daun sirih atau pohon sirih tersebut memiliki akar pelekat. Selanjutnya kita akan belajar batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Batang ada batang berkayu, contohnya batang pohon mangga. Nah, batang berkayu ini teksturnya keras ya. Dan ada batang basah, contohnya batang seledri. Kalau batang basah, teksturnya lebih lunak. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya air dan oksigen. Anak hebat, apakah kamu pernah memperhatikan daun? Daun ternyata bentuknya berbeda-beda ya. Hal tersebut dikarenakan daun memiliki tulang daun yang berbeda. Tulang daun ada tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menyirip adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contoh daun yang memiliki tulang daun menyirip yaitu ada daun jambu, daun jeruk, daun nangka, daun rambutan, dan daun yang lainnya. Selanjutnya ada tulang daun menjari. Coba kalian perhatikan jari kalian. Nah, tulang daun menjari bentuknya seperti jari kalian. Bentuk tulang daun menjari yaitu bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti jari-jari manusia. Contohnya pada daun pepaya dan daun singkong. Tulang daun menjari sangat mudah kita bedakan ya. Selanjutnya tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar contohnya daun pada tumbuhan padi dan pada jagung. Tulang daun sejajar merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis sejajar dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Nah, contohnya tadi pada daun padi, tebu, jagung, dan beberapa jenis rumput. Selanjutnya ada tulang daun melengkung. Contohnya pada enceng gondok, daun sirih, dan daun genjer. Tulang daun melengkung merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis melengkung dan tiap ujung tulang daunnya menyatu.
Coba kalian perhatikan tulang daun pada contoh tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 atau monokotil, contohnya padi, dan biji berkeping 2 atau dikotil, contohnya mangga. Nah, ini merupakan gambar perbedaan biji monokotil dan dikotil. Selanjutnya buah. Siapa yang suka buah? Nah, buah selain dapat kita makan, ternyata buah fungsi utamanya adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Buah juga biasanya membungkus dan melindungi biji. Ini adalah gambar struktur dari buah. Ada biji, lalu daging buah, dan kulit buah. Dan yang terakhir yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Nah, bunga ini memiliki bagian-bagian tertentu. Perhatikan gambar tersebut ya. Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada putih yang merupakan alat perkembangbiakan betina, ada benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan jantan, dan ada mahkota yang memiliki warna-warna yang menarik. Nah, demikian penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Semoga ya, itu tadi penjelasan tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tidak dimengerti? Enggak, Bu. Jelas ya materinya di situ ya. Jelas, Bu. Jadi kalau begitu tadi tumbuhan itu apa ya pentingnya buat kita ya? Pentingnya tumbuhan buat kita apa ya? Bukan oksigen. Kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapat oksigen, Bu. Untuk menghasilkan oksigen. Terus di samping oksigen apalagi sayang? Dari video tadi kan ada tuh Menghasilkan makanan. Menghasilkan buah. makanan, maksudnya buah ya. Jadi tumbuhan itu juga menghasilkan buah yang juga bisa kita manfaatkan. Terus apalagi ya tadi ya? Apalagi ya? Gas jalanan. Ngantuk, Pak. Halo? Permisi, Apalagi kayak fungsi daun tadi apa ya nak ya? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oh iya, fungsi dari daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang bisa jelasin? Fotosintesis apa itu sayang? Umar, tahu nggak Umar apa itu fotosintesis Umar? Warnet. Karena ketok yang menjoko. Bobi, apa fotosintesis Bobi? Salah. Berarti penggabungan zat untuk menghasilkan makanan. Oh ya, fotosintesis adalah untuk menghasilkan zat apa? Menghasilkan makanan. Iya. Iya. Jadi daun itu memang adalah tumbuhan itu dia melakukan fotosintesis dengan menggunakan daun, yaitu memasak makanannya gitu ya. Ibaratnya daun itu adalah dapurnya ya. Dapurnya.
Terus menggunakan apa kompornya dia? Cahaya matahari. Dia menggunakan cahaya matahari. Iya betul. Nah terus bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi untuk melestarikan, mempertahankan kelestariannya? Jadi mempertahankan kelestariannya di sini ini maksudnya untuk berkembang biak dia. Bagian mana kira-kira? Namanya Nah, bagian apa sayang? Bunga. Nah, dari bunga itu kemudian dia terjadi apa di situ? Tanggal 18, 19, 21, 22. Dia bisa menjadi putik ya? 21. ya, Bu. Ya, bisa menjadi putik. Nah, itu nanti akan menjadi buah. Data dari dinas Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa. Apalagi ya? Fungsi dari akar tadi apa sayang? Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Iya, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Apalagi ya bagian tumbuhan yang lain tadi ya? Tadi ada macam-macam bagian-bagian tumbuhan tadi tuh sudah ada daun, terus ada batang, ada akar, apalagi ya? Buah sama biji, Bu. Buah, iya. Terus biji, terus apalagi? Buah, biji, bunga, iya. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan yang masing-masing bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Iya, masing-masing. Terus kita sekarang lanjut ke LKPD kegiatan belajar 2. Latihan itu nanti diadakan tanggal 18, 19, 21. Nah, dibuka di LKPD kalian. Nah, ini nih, ya. Inilah tadi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, ada bunga, ada daun, batang, buah, dan biji. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk membuat peta konsepnya. Ya, buatlah peta konsep dari materi ini, materi yang tadi kita sajikan melalui video juga kan sama ini sama ini sudah diringkas ya. Ayo silakan dibuat peta konsepnya sayang. Ibu kasih waktu 5 menit ya nak. Ibu, Ya. peta konsepnya kayak di gambar berikut. Oh, bukan kayak di gambar ini. Ini gambar ini ya dibikinkan peta konsepnya, gitu ya. Udah kayak gini. Iya, Bu. Sudah? Oke. Nanti dikirimnya di link ya di link classroom kita ya sayang. Nanti dikirimnya setelah ini saja karena masih ada tugas yang lain, jadi sekaligus nanti ngirimnya di situ. Ya, Bu. Selanjutnya adalah kegiatan kita, yaitu karena kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan tadi. Kalian di rumah punya tumbuhan tidak? Ya, Bu. Punya. Ya, Bu. Ayo, coba Ibu pengen lihat yang punya tumbuhan di rumah. Ambil salah satu contohnya.
Sabar, Bu. Ayo ambil salah satu contoh nih sayang tumbuhannya. Bapak Ibu, sesok nilai HP ini. Ada enggak? Coba liatin yang punya tumbuhan, coba liatin. Makasih ya, Bu. Tadi kirimin. Nah, iya tuh. Ya, Yes. itu contoh tumbuhan itu Bobby udah megang. Nah, nih ya juga. Ya, contoh tumbuhan ya. Nah, coba di sini ya. Kalian mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Nah, di rumah masing-masing yang sudah disiapkan. Coba diamati tumbuhan tersebut. Terus dilihat ya, diidentifikasi bagian-bagian tumbuhannya, terus fungsinya ya, misalkan ada daunnya, terus ada bunganya ya, dilihat fungsinya apa saja, nanti ditulis ya sayang. Itu kalian kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing di grup WA-nya. Jadi kalian amati nih pohonnya masing-masing ya nak, karena kalian kan belajar di rumah sendiri-sendiri. Jadi amati pohon masing-masing, terus kalian berdiskusi dengan teman di kelompoknya. Ya, melalui A ya. Ayo silakan diamati, terus identifikasi dan didiskusikan dengan teman-temannya. Ibu, Iya, Umar itu sampai gede banget nih, Mar. Ya, diperhatikan ya Umar, diidentifikasi ya Umar, bagian-bagian daunnya atau apa yang dia punya. Fungsinya apa? Ditulis ya sayang. Nah, kalian diskusikan itu di kelompoknya. Nanti hasil diskusi kelompoknya, Ibu akan minta nanti ada yang membacakan masing-masing dari satu kelompok. Diskusinya di WA masing-masing ya. Grup PA ini itu, Bu. Iya. Ini kelompok. Umar kelompok berapa Umar? 5, Bu. 5. Kelompok 6. Kelompok 6 ya. Oke. Hasil diskusinya. Di sini ada apa? Coba Ibu mau lihat dulu. Ini dari Kinesha yang nulis ya, Zihan ya. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kata Umar, oke. Terus, Safira ini, ya Safira. Banget. Kata Safira benar nggak jawabannya? Ayo jawaban Safira tadi benar nggak? Ini ada Kinesha. Coba kita lihat. Ibu mau lihat nih Zihan nih. Daun fungsinya, daun berfungsi fotosintesis. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan biji. Buah fungsinya melindungi biji. Biji fungsinya, ya biji merupakan hasil dari apa nih, tulisannya kurang jelas sedikit, nanti bisa Ibu zoom. Oke, kelompok 2 coba. Nih Faika. Ada Faika, ada bagus. Daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernafasan. Terus kata Faika, batang. Iya. Terus kelompok
Untuk kelompok yang lain, kelompok 4. Akar menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri serta menyerap air dari dalam tanah. Ya. Pak Dede, Oke. Terus satu. Kelompok 1 ada Habibur Rahman, ada Rifa. Daun tanaman cabai merupakan bahan yang tidak digunakan masyarakat setelah dipetik buah cabainya. Kandungan daun cabai antara lain, berarti ini tentang tanaman cabai ya, kelompok 1 ya. Oke. Kelompok berapa lagi ya? Nah, ini hasil kelompok ini, hasil diskusi kalian di kelompok ya, di grup itu ditulis ya nak. Itu yang dikumpulkan di itu kita di link pengiriman tugasnya, di link classroomnya nanti di sini nih, yang terakhir ini kirim tugasmu di sini. Jadi hasil diskusi kelompoknya dikirimnya di situ. Tapi sebelum itu, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya, hasil laporannya. Siapa dulu? 1, tunggu dulu Ibu lihat kelompok 1. Adea Rifa bisa membacakan hasil dari kelompoknya, Rifa? Adea Rifa? Adea, dibuka mic-nya sayang. Hasil kelompoknya ditulis sayang. Halo, Adea. Dibuka mic-nya sayang. Bentar. Atau kelompok 2 dulu. Kelompok udah, Adea Rifa udah kebuka mic-nya. Ayo dibacakan hasil dari kelompoknya sayang. Iya, sebentar Bu. Iya. Bagian mana yang harus omongan karena sekarang lagi ningan. Bagian mana yang harus ditutupi dan itu melakukan bikin di atas kalian ada beragam nutrisi di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk protein, karbohidrat, buah, serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air, dan capsaicin. Iya. Terus apa lagi sayang? Itu saja? Ya. Iya, oke. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 1. Rifa. Kelompok 2. Oh, dibacakan. Coba Faikah bisa? Faikah udah masuk lagi belum? Tadi Faikah kayaknya terlempar. Nah, kelompok 2 nih Faikah kayaknya nggak masuk lagi nih, habis terlempar. Ada istiqomah nggak? Coba Ibu lihat dulu kelompok 2 di sini ada Faris. Mana Faris? Ada Faris. Tidak ada Faris. Atau kelompok 3 dulu. Kirena. Kelompok 3 Kirena. Hasil diskusi kelompoknya apa Kirena? Bobby deh kelompok 4.
Bobi. Dulu. Bagian fungsi dari buah melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Ya, bagian fungsi dari buah melindungi biji untuk berkecambah. Apalagi hasil kelompoknya sayang? Hanya itu, Bobi? Ada lagi hasilnya? Mau marah ya? Dan Ayo, Bobi. Apalagi, Bobi? daun fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, daun fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Terus kelompok Umar. Siapa Umar yang mau bacain atau siapa? Talita juga ada nih. Saya, Bu. Umar, ya. Coba Umar, hasil dari diskusi kelompoknya. Tunggu, Bu. Akar sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan, menyerap zat-zat mineral dan zat air yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan. Iya, pintar Umar. Ada lagi Umar hasil dari kelompoknya? Ada lagi? Oh, ini Kaila baru masuk lagi. Nah, berarti yang belum nih kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 siapa? Kurniati, mau membacakan Kurniati? Kurniati mana Kurniati? Halo Kurniati. Apa, Bu? Coba dibacakan hasil kelompoknya sayang. Hasil diskusi kelompoknya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo sayang Kurniati. Kurniati. Dibuka mic-nya Kurniati. Siapa yang mau baca ini? Nih Larasati, ada nggak Larasati nih? Kurniati Indonesia. Aidil ada nggak? Aidil. Muhammad Aidil. Halo Muhammad Aidil. Halo. Kepedesan Pak. Ini Muhammad Aidil kemana nih? Kok nggak nyaut? Ayo siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Nggak ada? Ntar nggak dapat nilai loh kelompoknya. Apa Bu? Kurniati tuh. Iya Kurniati mana Kurniati? Ayo Kurniati nanti kelompoknya nggak dapat nilai. Kaila bisa Kaila? Kaila? Membaca hasil diskusi kelompoknya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ayo sayang Kaila. Dibuka mic-nya sayang. Tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang didiskusikan di kelompok di WA-nya sayang.
Bisa nggak Kayla? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Oke. Ya sudah. Nggak ada lagi yang mau mewakili kelompoknya? Ya sudah. Ibu nanti akan lihat di WA kalian ya, hasil diskusi kelompok kalian tadi siapa saja yang ikut berdiskusi ya. Nih Habibur Rahman ada nih. Dah. Oh, selanjutnya. Nah, oke. Masing-masing tugas kelompok tadi ya dikumpulkannya di classroom. Di classroom mengumpulkannya, Ibu lihat dulu siapa yang sudah mengumpulkan tugasnya di classroom. Ya, ini ada Rifa sudah, ini Bobi sudah, bagus, Fitri, Muhammad Alfiansyah, Safira, ini Sumarni Marni, nih siapa itunya, Talita juga udah, Umar udah ya. Yang belum mengirimkan, dikirimkan di classroom ya. Yang tumbuhan berfungsi untuk menjaga kelestarian adalah bunga. Iya, akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan fungsinya masing-masing ya. Nih, ada Rifa sudah. Ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya adalah kita akan mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi berupa tes formatif. Ibu memberikan soalnya ada 2. Nah, ini tadi tes formatifnya tadi, yaitu membuat kalimat tanya, terus dan membuat gambar bagian-bagian tumbuhan secara sederhana, kemudian tuliskan nama-nama bagian serta fungsinya dengan benar. Ayo, sekarang waktunya untuk mengerjakan tes formatif. Nih tes formatifnya. Jelas nggak tulisannya? Tes formatifnya jelas nggak tulisannya? Kelihatan nggak sayang? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Kerjakan tes formatifnya di buku saja ya. Di buku tulis, nanti difotoin, dikirim di tempat pengiriman tugas gitu. Ini gimana sih? Lagi tulisannya, lagi sih. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya. Udah, Bu. Dikirimin hasilnya ya ke classroom. Terus selanjutnya Ibu akan memberikan semacam penguatan deh buat kalian ya. Kalian sudah mengerjakan tes formatif juga. Nah, bahwa setiap bagian tumbuhan itu
Ya, seperti tadi Ibu bilang bahwa dia mempunyai fungsi, ada daun, biji, bunga, buah. Dia memiliki perannya masing-masing. Terus ada yang berperan untuk mempertahankan kelestariannya, ada yang menjaga kelestarian lingkungan, ada juga sebagai bahkan untuk keindahan pun ada ya, kalau kita menanam bunga dia bisa memberi keindahan juga gitu. Terus menanam tumbuhan itu harus kita jaga dan kita rawat ya, karena itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, Ibu rasa materi kita hari ini sudah selesai. Nah, cuman Ibu pengen gali lagi nih dari kaliannya, apa saja ya yang tadi yang sudah kalian dapatkan itu ya? Yang sudah kalian pelajari tadi apa saja ya? Tentang tanaman, dan Ya. akibat Tanaman untuk kehidupan manusia. Iya, tentang tanaman untuk kehidupan manusia. Nah, terus apa saja lagi? Apa lagi? Jadi kita belajar tentang Tadi ada juga tentang membuat pertanyaan menggunakan apa tadi? Kata apa? Apa, di mana, siapa, Apa, siapa, di mana, bagaimana. Ya. Dan dalam membuat pertanyaan itu kita harus menggunakan kata baku ya sayang. Kata baku itu maksudnya adalah bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Terus apalagi tadi yang sudah kita pelajari? Aku juga. Apalagi? tadi ya tanaman. Buat peta tentang tumbuhan. Iya, membuat peta konsep tentang tumbuhan. Iya, Ibu mau cek dulu tadi tugas yang dikirim di ini. Siapa lagi ya? Tes formatifnya Ibu mau cek dulu. Ya nih, ya masih ada yang belum, nanti dikirimin di sini lagi ya nak. Yang belum langsung dikirimin ya. Terus Kau teknisi? sudah, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang membuat pertanyaan, menggunakan kalimat yang baku dan benar. Terus kita juga sudah melakukan percobaan tentang menjadi reporter, terus menjadi apalagi tadi narasumber ya. Iya, narasumber. Nah, terus juga sudah belajar tentang tumbuhan dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia yang memang hidup di muka bumi ini, kita membutuhkan yang namanya makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan juga, ya ada hewannya juga. Dan kita selalu harus bersyukur terhadap semua yang memang kita bisa nikmati. Nah, cara kita bersyukur itu bagaimana? Yaitu adalah dengan merawat dan memeliharanya. Ya, merawat dan memeliharanya. Sebelum kita tutup, Ibu ingin bernyanyi dulu lagu Kicir-Kicir, ada yang tahu? Tahu? Ayo kita menyanyikan lagu Kicir-Kicir yuk. Yuk kita menyanyikan lagu Kicir-Kicir dulu. 1, 2, 3. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur
Ayo lanjut, Umar. Udara. Iya. Terus yang lain diikuti sayang. Iya. Ayo Bu, boleh ikut Bu. Iya Tuhan, memang Sengaja. Ya Bu. ya kan. Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, terima kasih buat anak-anak ya sudah dibantuin, ditemenin sama bundanya, sama ayahnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Coba untuk menutup doa kita hari ini, Ibu minta kepada Umar untuk menutupnya. Apa Bu, baca apa? Baca doa selesai belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Umar. Nah, selesai ya pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pelajaran kita besok dibaca ya sayang, pembelajaran tema selanjutnya di Google Site kita sudah ada ya, untuk tema selanjutnya sudah ada. Kalian boleh baca-baca dulu sebelum kita belajar besok ya. Ya Bu. Nah, terima kasih karena kalian sudah menjadi anak yang baik, sudah mengikuti pelajaran dengan semangat ya, walaupun ada beberapa orang yang mungkin karena sesuatu hal ya, nggak apa-apa, tapi Ibu tetap mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bobby, Umar, Kurniati, Kamila, siapa Ibnu Abbas, Dafa, terima kasih semuanya. Sama-sama. Boleh live ya sayang? Sama Bu. Iya.